pada malam tahun baru Masehi, yaitu tanggal 1 Januari ya 2024 ya. Ini juga pas bertepatan dengan hari milad saya ya, yang ke berapa ya? 4 Mas Didi 44 ya hitungan ya, kesehatan. Dan kita berdoa untuk kita semua juga, untuk seluruh para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di tengah-tengah kami semua ya, mudah-mudahan ini akan menjadi amal kebaikan kita kelak di akhirat. Dan mudah-mudahan segala niat hajat kita ya di dunia sampai kelak di akhirat, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita tutup dengan doa ya, seperti saya akan berikan mau'idhah hasanah ya, ketika kita nanti berdoa ya, ketika nanti kita berdoa ya, doa itu artinya adalah permohonan. Doa itu artinya permohonan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam firman Allah, ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah, memintalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan ya. Jadi kalau selama ini dalam kehidupan kita banyak sekali cobaan, masalah, problem ya, namanya problem itu banyak ya bapak ibu ya, ada problem usaha ya. Dan kalau kita diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dianjurkan untuk kembali lagi, yaitu kita meminta kepada Allah. Apa cukup hanya meminta saja ya? Harus kita perlihatkan kepada Allah cara kita meminta ya. Cara kita meminta yaitu kita harus perbaiki ibadah kita kepada Allah. Jadi komunikasi kita kepada Allah itu harus kita perbaiki. Ibadahnya yang tadinya mungkin ibadahnya, sholatnya yang masih banyak tertinggal, atau sholatnya masih banyak belum dijalankan, atau sholatnya yang masih sering terlambat, itu harus kita perbaiki kalau ingin doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita dianjurkan untuk apa Bapak-Ibu? Dianjurkan untuk la'in syakartum la'azidanakum wa la'in kafartum ila azabi la syadid ya. Ya, kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya la'in syakartum la'azidanakum wa la'in kafartum ila azabi la syadid. Bersyukurlah kepada Allah, maka aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, maka azab Allah sangatlah pedih ya. Jadi kalau kita tadi sudah dikabulkan oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Sudah Bapak Ibu bersyukur kepada Allah ya. Terus gimana caranya bersyukur? Tidak hanya cuma bersyukur, syukur alhamdulillah, tidak. Harus kita secara lahirnya, secara batinnya harus kita jalankan. Kita melaksanakan sholat fardu, sholat wajib, terus kita laksanakan. Yang butuh sholat itu siapa Bapak Ibu? Kita apa Allah? Ya, kita ya. Allah tidak butuh kita mau ibadah
Alhamdulillah kita nggak mau ibadah, Allah juga ya tidak menjadi persoalan bagi Allah. Kalau kita tidak menjalankan sholat tidak jadi persoalan, tapi kita sebagai hambanya kita yang rugi ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi itu tadi ya, Allah tidak butuh kita mau ibadah, kita mau tidak butuh ya. Yang jelas kalau kita ibadah, kita banyak beramal, maka kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak banyak beribadah, kita malah banyak melakukan dosa ya, kita tidak akan selamat. Kan itu intinya seperti itu. Jadi kita yang butuh, jangan mikir bahwa Allah butuh, ya tidak ya, kita yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu diketahui ini, jangan sampai nanti ibadahnya karena manusia ini yang masih anak-anak biasanya ya, kita juga pernah ngalami ya anak-anak ya, kita ibadahnya kalau pas lagi disuruh saja. Kalau lagi disuruh sama orang tua kita mau sholat, kalau pas lagi disuruh kita ogah-ogahan ya. Pasti ya kita pernah mengalami seperti itu. Jadi intinya, pada intinya yaitu yang butuh ibadah itu kita. Maka dari itu kita melaksanakan ibadah itu tanpa harus disuruh. Begitu juga hadir di majlis zikir Syifaul Hikmah lil Alamin ini tidak harus disuruh. Ini masih disuruh, harus di SMS, harus di telepon ya. Siapa yang butuh? Bapak Ibu, saya atau Anda yang butuh ya? Atau begini aja, boleh saya telepon, boleh saya SMS, tapi nanti pahalanya kita bagi, gimana? Mau nggak? Nggak mau ya? Nggak mau kan itu. Maka dari itu kita bisa hadir pada malam hari ini, itu adalah suatu keberkahan untuk kita. Itu adalah salah satu kita untuk bersyukur kepada Allah ya, karena Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kita ya. Kalau kita tidak digerakkan oleh Allah, kita tidak akan bisa sampai sini, kita tidak akan dapat hidayah di sini, kita tidak akan bisa menghadiri zikir di sini. Jauh-jauh ya, Ibu ada yang dari Singkut nih, jauh-jauh nih, Ibu dari Singkut, luar biasa ya. Dari Singkut bisa ikut ibadah zikir di sini. Dari mana Ibu? Oh, dari Mentawak Baru. Ada dari Mentawak Baru sampai bisa hadir di sini. Kita yang dekat cuman beberapa langkah aja kita malas untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba direnungkan betul-betul. Ada yang dari Sarolangun. Dari Sarolangun mana? Oh, Jangkat. Dari Jangkat ada. Sarolangun mana? Tunjuk tangan. Ya. Mana? Sarolangun. Tinggi lah. Terus mana? Sarolangun. Pak Samsi. Oh iya. Sarolangun. Jangkat. Ada Jangkat berapa? Berapa ini Pak? Berapa orang? Satu orang ya. Mudah-mudahan besok di zikir istighosah saya akan datang bertambah Pak ya. Bertambah berapa orang kira-kira Pak? Ya. Ya kita harus punya ini ya Pak ya, target namanya untuk ibadah, nggak apa-apa. Harus kita punya target namanya ibadah ya. Jangan cuma bertahan, apalagi sampai turun imannya, kan itu harus punya target. Kalau bisa naik, kalau bisa diajak saudara-saudaranya, kawan-kawannya kan ya. Ada yang dari Bungu ada nggak? Muara Bungu biasanya ada ya. Jadi itu ya Bapak Ibu, ketika nanti ya ada berapa? Satu. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita bersyukur. Jadi kita
digerakkan hati kita oleh Allah. Kalau hati kita tidak digerakkan sama Allah, tidak mungkin langkah kita bergerak, nggak mungkin mata kita bergerak, ya gak? Untuk bisa berjalan ke sini, untuk melangkah ke sini, untuk melihat jalan-jalan sampai dari Sarolangun, dari Singkut, dari Bungu, dari Jangkat, ya, untuk melihat sampai ke lokasi majelis zikir ini, semua karena semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah suatu rasa syukur kita kepada Allah. Karena apa? Dalam hal kecil kalau kita syukuri, maka itu akan menjadi suatu keberkahan. Nanti Allah akan tambahkan lagi nikmatnya, nikmat syukurnya. Tapi kalau dalam hal kecil aja tidak kita syukuri, ya Allah tidak akan memberikan sesuatu yang besar. Kalau dalam hal kecil dulu harus kita syukuri, ya. Kalau dalam hal kecil kita syukuri, maka hal besar insya Allah mudah sekali untuk bisa kita raih dan mudah sekali Allah untuk mengabulkan doa-doa kita, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi nanti kalau yang tadi sudah kalau sudah dikabulkan oleh Allah akan menjadi niat tujuannya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sungguh-sungguh. Terus ketika nanti kita berdoa, ya, itu ya, usahakan ketika kita berdoa itu benar-benar kita merintih kepada Allah, ya. Jadi kita ingat dosa-dosa kita, ya. Ingat gak dosa-dosa kita? Kira-kira dosa yang sehari tadi, selama dari mulai siang sampai malam ini, kita ingat gak dosa kita? Ingat ya? Ingat dosa-dosa kita. Jadi kita juga minta sama Allah untuk meminta kepada Allah dosa-dosa yang tidak kita ingat. Nah ini, kalau ingat dosanya kita bisa mohon ampun pada Allah. Yang tidak ingat, yang tidak tahu kalau kita berbuat dosa itu yang bahaya. Maka dari itu kita harus memohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh apa? Dosa kita tidak sehari tadi kita meninggalkan sholat. Nah itu ingat dosa kita tadi telah berdusta, kita ingat. Tapi kalau dosa yang tidak ingat apa? Contoh misal perkataan kita tadi sudah menyinggung perasaan orang atau menyakiti orang. Nah itu yang bahaya. Sampai detik ini kita tidak sadar, itu sangat bahaya sekali. Maka dari itu kita dianjurkan untuk tobat kepada Allah. Jadi tobat itu tidak ketika kita salah aja, kita melakukan salah baru kita sadar kita tobat. Tapi kalau yang dosa yang tidak kita sadari itu yang bahaya. Maka dari itu kita dianjurkan ketika kita nanti berdoa, mohon sama ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Dosa yang selama ini saya sengaja, dosa yang selama ini tidak saya sengaja dan tidak saya sadari kalau saya sudah berbuat dosa itu, ya. Nah itu. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, paham ya. Terus ketika kita nanti berdoa, usahanya doa yang sungguh-sungguh merintih sampai ke hati kita, sampai ke kolbu kita, ya. Kalau bahasa Arabnya tasdikon bi kolbi. Jadi ketika kita berdoa itu tasdikon bi kolbi, masukkan ke dalam kolbu kita, yaitu di hati tadi. Tasdikon bi kolbi, ya. Itu ya, itu aja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan doa penutup kita nanti menjadi doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa nih. Siapa yang memimpin doa? Gantian? Doa.
Ini ustadz-ustadznya tuh keset dan banyak sebenarnya ustadz, cuman nggak pada masuk, nggak pada berangkat kan itu kan. Gitu, ya. Jadi doa nanti akan dibawakan oleh saudara kita atau penasihat kita yaitu Al-Muharram Kiai Ahmad Kasroni. Jadi akan memimpin doa kita. Tapi sebelum kita berdoa, saya sama-sama kita memohon ampunan dulu kepada Allah. Itu kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara adabnya seperti itu. Sebelum kita minta, kita mohon ampun dulu kepada Allah, ya. Biar kita tidak jadi orang yang takabur, yang sombong, kan itu ya. Tidak seperti kayak iblis sombong seperti itu, ya. Ketika itu iblis minta didoakan malaikat. Pada waktu itu iblis paling dekat ini dengan Allah, ya. Saya itu bisa mendoakan malaikat, tapi iblis apa? Lupa mendoakan dirinya sendiri. Itu tadi akhirnya menjadi makhluk yang takabur, kan itu, ya. Jadi itu bisa kita ambil hikmahnya dari semua itu. Jadi sebelum kita berdoa, sebelum kita minta kepada Allah, kita harus minta ampunan dulu kepada Allah, yaitu dengan beristighfar tadi, ya. Jadi ketika istighfar jangan cuma lisannya astagfirullah, tapi pikirannya kemana-mana. Ingat di rumah, ingat utang, ya Bapak Ibu ya. Ingat utang, ya. Ingat pekerjaan, ingat masalah, boleh. Jadi ketika kita istighfar astagfirullah, itu kita harus benar-benar, ya, kita hadirkan diri kita seutuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya. Bagaimana caranya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Ketika kita harus seperti itu, ya. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, ku serahkan kepadamu ya Rabb, ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita ibadah pada Allah, kita harus sadar dengan sepenuh hati agar kita tidak lalai bahwa kita ini sedang melaksanakan ibadah, bahwa kita ini sedang melaksanakan doa, bahwa kita sadar bahwa kita ini memohon ampunan pada Allah, harus benar-benar sadar, jangan sampai lalai. Kalau lalai pikiran kita kemana-mana, pikiran kita kemana. Di sini kita banyak sholat Allahu Akbar, tapi kita ingatnya, ya, ingat kemana-mana, ingat, ya, sanginya sudah dimatikan belum, ingat kompornya sudah dimatikan belum, ya, itu namanya lalai. Jadi ketika kita Allahu Akbar, berarti Allah Maha Besar. Kita mengingat kebesaran Allah itu seperti apa. Allah itu Maha Besar, yang menciptakan segala alam semesta beserta isinya jagat raya ini yang tiada batas. Kita sebagai manusia hanya bisa mengetahuinya itu baru sebagian kecil, ya. Yang diketahui apa? Planet, nama-nama planet. Masih banyak planet yang belum kita ketahui, itu ya. Ini seperti itu. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, ketika kita berdoa, kita harus ingat pada Allah, yaitu tadi harus berserah diri. Sholatku, ibadahku, hidup dan matiku yang aku serahkan padamu. Itu ya. Ya. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan doa ini, saya ulangi lagi, mudah-mudahan doa ini doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah hadir ke sini jauh-jauh, mungkin ketika kita hadir di sini kita banyak sekali ujian, cobaan, ya. Ketika kita hadir ke majelis ini, cobaannya ada, yang cobaannya saya mau ibadah tapi kok cobaannya banyak, mau ke situ kok rasanya malas. Ketika saya mau berangkat zikir,
Tidak taunya warung makanku laris, banyak pengunjungnya, akhirnya enggak jadi kesini. Ketika jualan bakso mie ayam, ternyata baksoku laris pada waktu mau berangkat. Gitu enggak masukku? Nah itu, ya. Jadi itu sebenarnya itu adalah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa enggak untuk mengalahkan dari ujian cobaan tadi, menghalang tadi, kan itu, ya. Itu aja bisa sampaikan. Mari sama-sama kita baca istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan bacaan istighfar ini segala dosa-dosa kita yang disengaja, yang tidak disengaja, dosa kita yang kita ketahui, yang kita sadari maupun dosa yang tidak kita sadari, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita niatkan semoga penyakit-penyakit yang ada di hati kita, yang selama ini kita sering iri, dengki, ujub, riak, mudah-mudahan penyakit iri dengki itu mudah-mudahan dibersihkan, dirontokkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.